Hai semuanya, pernahkah Anda merasakan gejolak amarah yang tiba-tiba muncul saat seseorang menyerobot antrean di depan Anda? Rasanya seperti ada sesuatu yang mendidih di dalam dada, padahal mungkin insiden itu tidak terlalu merugikan. Mungkin hanya selisih satu atau dua orang saja, atau mungkin Anda sedang tidak terburu-buru. Namun, perasaan kesal itu tetap saja kuat, bahkan bisa membuat Anda ingin meluapkan emosi. Fenomena ini yang sering kita alami di berbagai situasi, mulai dari membeli kopi, naik transportasi umum, hingga mengurus administrasi di kantor pemerintahan, sebenarnya bukan sekadar masalah sepele. Ada banyak faktor psikologis yang bermain di balik reaksi marah kita ketika didahului dalam antrean. Dan memahami hal ini bisa membantu kita mengelola emosi tersebut dengan lebih baik, atau setidaknya memahami kenapa orang lain juga bereaksi demikian. Salah satu alasan utama mengapa kita merasa marah saat didahului adalah rasa keadilan. Sejak kecil kita diajarkan tentang pentingnya bergantian, menunggu giliran, dan mengikuti aturan. Antrean adalah salah satu bentuk manifestasi paling sederhana dari prinsip keadilan sosial ini. Kita sudah berinvestasi waktu dan tenaga untuk menunggu, dan secara tidak langsung kita merasa sudah membayar hak kita untuk dilayani sesuai urutan. Ketika seseorang menyerobot, mereka seolah-olah mengambil hak yang sudah kita peroleh dengan susah payah. Ini seperti melihat seseorang memotong jalan pintas saat kita sudah berjalan jauh sesuai aturan. Ada rasa ketidakadilan yang mendalam, seolah-olah usaha kita diabaikan dan orang yang tidak mengikuti aturan justru diuntungkan. Pikiran bawah sadar kita langsung menginterpretasikan tindakan tersebut sebagai pelanggaran terhadap norma sosial yang kita yakini bersama, memicu respons emosional berupa kemarahan. Selain keadilan, ada juga faktor kontrol dan prediksi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali merasa kurang memiliki kontrol atas banyak hal. Namun, dalam antrean, kita merasa memiliki sedikit kendali, yaitu bahwa giliran kita akan tiba sesuai urutan. Kita bisa memprediksi kapan kita akan dilayani, berapa lama waktu yang dibutuhkan, dan apa yang akan terjadi selanjutnya. Ketika seseorang menyerobot, prediktabilitas ini terganggu. Kita kehilangan kontrol atas waktu tunggu kita, dan ini bisa memicu perasaan cemas dan frustrasi. Manusia secara alami ingin memiliki kontrol atas lingkungannya, dan ketika kontrol itu direnggut, apalagi oleh tindakan sepihak orang lain, respons negatif seperti marah adalah hal yang wajar. Kita merasa daya kita direbut, dan ini bisa sangat mengganggu, bahkan jika dampaknya secara objektif tidak besar. Investasi waktu juga memainkan peran besar. Bayangkan Anda sudah mengantre selama 30 menit di bank yang ramai. Setiap menit yang Anda habiskan di sana adalah investasi. Anda sudah mengalokasikan waktu berharga Anda untuk aktivitas tersebut. Ketika seseorang tiba-tiba masuk ke depan Anda, mereka seolah-olah mencuri hasil investasi waktu Anda. Waktu yang sudah Anda korbankan menjadi terasa sia-sia atau setidaknya berkurang nilainya. Semakin lama Anda mengantre, semakin besar investasi waktu Anda, dan semakin besar pula potensi kemarahan jika ada yang menyerobot. Ini bukan hanya tentang waktu tunggu yang bertambah sedikit, tetapi tentang nilai yang kita berikan pada waktu kita sendiri, dan bagaimana kita merasa nilai itu tidak dihargai oleh orang lain. Lebih jauh lagi, ada elemen status sosial dan penghargaan diri. Meskipun terdengar berlebihan, tindakan menyerobot antrean bisa diinterpretasikan sebagai bentuk meremehkan atau tidak menghargai orang lain. Orang yang menyerobot mungkin terlihat seperti menganggap diri mereka lebih penting atau lebih berhak daripada orang lain yang sudah mengantre. Ini bisa melukai ego kita dan membuat kita merasa tidak dihargai. Kita mungkin merasa seperti diperlakukan sebagai bukan siapa-siapa,
atau bahwa keberadaan kita tidak penting. Dalam masyarakat di mana nilai dan status seringkali terukur dari bagaimana orang lain memperlakukan kita, tindakan semacam ini bisa terasa seperti serangan pribadi, memicu respons defensif berupa kemarahan untuk menegaskan kembali nilai diri kita. Teori identitas sosial juga bisa memberikan perspektif menarik. Dalam antrean, kita secara tidak langsung membentuk sebuah kelompok dengan orang-orang lain yang juga mengantre. Ada semacam ikatan tak terlihat yang terbentuk berdasarkan tujuan yang sama, menunggu giliran, dan norma yang sama, mengikuti urutan. Ketika seseorang menyerobot, mereka tidak hanya melanggar norma, tetapi juga melawan kelompok yang sudah terbentuk. Mereka menjadi orang luar yang mengganggu harmoni kelompok. Ini bisa memicu respons kelompok untuk mempertahankan norma dan menegaskan batas-batas. Kemarahan yang kita rasakan mungkin bukan hanya kemarahan individu, tetapi juga cerminan dari kemarahan kolektif kelompok yang merasa terancam atau dilanggar. Faktor kecemasan dan ketidaksabaran juga seringkali bercampur. Banyak dari kita sudah memiliki tingkat kecemasan atau ketidaksabaran tertentu dalam kehidupan sehari-hari, apalagi di lingkungan perkotaan yang serba cepat. Antrean itu sendiri sudah bisa menjadi pemicu stres bagi sebagian orang. Menambah lagi dengan insiden penyerobotan, ini bisa menjadi titik puncaknya. Jika kita sudah merasa tertekan oleh waktu, stres pekerjaan, atau masalah pribadi lainnya, insiden kecil seperti didahului antrean bisa terasa jauh lebih besar dari yang sebenarnya. Emosi yang sudah terpendam bisa meledak karena pemicu kecil ini menjadikan antrean sebagai katup pengaman untuk melepaskan frustrasi yang lebih besar. Lalu, bagaimana dengan harapan yang tidak terpenuhi? Ketika kita masuk antrean, kita secara otomatis membangun harapan bahwa proses akan berjalan sesuai norma. Kita berharap akan ada keteraturan, keadilan, dan efisiensi. Ketika seseorang menyerobot, harapan ini hancur. Diskrepansi antara apa yang kita harapkan dan apa yang terjadi di dunia nyata bisa menimbulkan kekecewaan yang berujung pada kemarahan. Semakin besar jarak antara harapan dan kenyataan, semakin intens pula emosi negatif yang muncul. Ini adalah prinsip dasar dalam psikologi emosi. Emosi negatif seringkali muncul ketika ada kesenjangan antara keinginan atau ekspektasi kita dengan apa yang benar-benar terjadi. Terakhir, ada aspek komunikasi nonverbal dan isyarat sosial. Terkadang, orang yang menyerobot antrean mungkin tidak bermaksud jahat. Mereka mungkin tidak sadar, terburu-buru, atau bahkan memiliki alasan yang valid. Meskipun kita tidak tahu. Namun, cara mereka menyerobot, kurangnya kontak mata, atau tidak adanya permintaan maaf bisa mengindikasikan ketidakhormatan. Bahasa tubuh dan isyarat nonverbal ini seringkali lebih kuat daripada kata-kata. Kita mungkin menafsirkan tindakan mereka sebagai arogan atau acuh tak acuh, yang kemudian memicu respons marah. Jika mereka mencoba berkomunikasi atau meminta maaf, reaksi kita mungkin jauh lebih lunak. Namun, dalam banyak kasus, penyerobotan terjadi tanpa interaksi, meninggalkan kita dengan interpretasi negatif. Memahami berbagai lapisan psikologis di balik kemarahan saat didahului antrean ini bisa membantu kita bersikap lebih bijak. Mungkin tidak akan menghilangkan rasa kesal sepenuhnya, tetapi setidaknya kita bisa mengidentifikasi akar penyebabnya. Apakah ini tentang keadilan yang dilanggar? Kontrol yang hilang? Investasi waktu yang tak dihargai? Atau sekadar cerminan dari stres harian kita? Menyadari hal ini bisa membantu kita mengambil napas, merespons dengan lebih tenang, dan mungkin bahkan mencoba mengedukasi alih-alih langsung meluapkan emosi. Pada akhirnya, antrean adalah cerminan kecil dari interaksi sosial kita,
Dan bagaimana kita menghadapinya bisa mengungkap banyak hal tentang diri kita dan masyarakat di sekitar kita.